dunia bersuara itu kan tidak cuman kita kayak di radio gitu Iya kan. betul. Kita bisa bersuara juga tapi lewat media lain. Nah podcast ini juga Iya, bisa betul. salah Ini apa? satunya. Gua ketemu itu radio nggak sengaja belakang rumah gue. Di dunia ini tempat curhat paling gampang itu siapa? Iya. Kalau nggak diri sendiri sama Tuhan siapa? Ya kan? Kemudian lu tahu pengguna podcast sekarang sudah ada berapa? Berapa nih? Ada 1 juta podcaster yang sudah membikin akun podcast ya. Udah itu banyak banget loh 1 juta. Iya, 1 juta. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman saya yang satu ini akhirnya bisa juga sampai di studio Nida Podcast kali ini ya. Oke. Ini for your info aja ya, ini adalah apa ya? Teman saya. Kameranya yang mana nih? Yang dua aja. Oh yang 2 ya? Iya. Oke. Temen senior gue juga nih. Oke. Terus partner siaran. Bener ya, Lek ya? Iya betul. Partner siaran Partner di dulu apa? siaran di- Selimut malam. Radio ini nggak boleh disebut ya? Hah? Radio ini nggak boleh disebut ya? Boleh gak sih? Karena stakeholder udah beda sekarang. Oh gitu ya? Udah beda dong. Iya. Ya. Karena yang sekarang ini stakeholdernya udah beda sama yang dulu. Kasar ngomong dijual lah ya. Iya betul. Tapi masih kan untuk apa namanya? Gelombangnya kan? Gelombang masih sama, nama masih pakai inisial sama. Tapi Kepanjangannya beda. Kepanjangannya beda ya? Beda. Iya ya. Bintang 9. Gitu. Kalau yang dulu kan beda. Iya benar. Cuman inisial sama, BSP gitulah ya. Inisialnya BSP. Bau reksa suara Pekalongan dulu ya? Dulu. Iya. Waduh, ini alhamdulillah bisa ketemu lagi sama Alexander Jermain. Ya yang kangen temu kangen nih, masya Allah luar biasa ini ya. Amin. Kita udah lama, kita udah berapa puluh tahun ya. Gua 2009 cabut, berarti 2011. Oh, oke. 10 atau 11 gitu lupa pokoknya. Kalau dihitung dari sekarang berarti berapa tahun? 13 tahun ya? 13 tahun. Yang jelas udah 1 dekade lebih ya. Yes. Dan kita baru ketemu lagi, ngobrol lagi dengan versi podcast. Sehat like? Alhamdulillah. Sehat. Nah inilah Berkat air ini sehat. maksud X. Ya, berkata air putih kan Air sehat. putih, iya, Menyehatkan. Menyehatkan ya. Betul. Tapi tidak ada yang tadi bilang kan ya. Enggak ada. Air cuma air doang aja bikin segar. Enggak ada. Ini nih kalau kita lagi siaran dulu tuh ya seperti inilah ya. Bener nggak Alex? Betul. Bener ya? Cuman kita sebelum masuk cool box kita namanya Iya, cool box cool ya. box betul. Itu kan kita brainstorming dulu tuh Iya. di luar. Kalau di sini kan tadi kita cuma sekelebat Iya, karena lama udah emang tandem kita udah ngobrol aja gitu kan. Ngobrol asik aja ya. Kalau dulu stepnya kita brainstorming, Ya. kita masuk ruang siaran, Betul. tema yang paling hits apa Kita angkat, bawain. iya kita bawain ya. Betul. Jangan lupa di SMS. Ya, SMS dulu masih ya. SMS. Oh iya, SMS. Luar biasa, masya Allah. SMS like dulu. Iya memang. SMS kan? SMS. Waktu gua masuk lagi udah pakai Facebook dong. Iya. Facebook komen. Iya. Udah ada itu. Dulu masih pakai SMS. SMS. Keren itu zaman SMS. Keren itu. Luar biasa. Iya. Like sekarang sibuk apa sih like? Gua sebenarnya masih di dunia suara masih. Masih ya. Masih eksis ya. Masih. Masya Allah luar biasa. Masih karena jadi kayaknya gue pernah bilang gini, karena kita berkecimpung di dunia suara, sebisa mungkin api itu jangan padam. Yes, Nah, betul. dia. Ini salah satunya seperti ini juga. betul. Dan gue juga ada podcast pribadi juga. Oh iya. Cuman itu kembali ya karena mungkin yang sok sibuk, jadi Terbengkelai. dan tidak konsisten dengan apa sih? Apa? Dengan konten ya. Konten nggak sih? Iya konten ya, dan kontennya. Betul. Adanya seperti itu. Di dunia bersuara itu kan tidak cuman kita kayak di radio gitu Iya kan. betul. Kita bisa bersuara juga tapi lewat media lain. Nah podcast ini juga Iya, bisa betul. salah Ini adalah satunya. tempat mengapresiasikan. Betul. Iya kan? Walaupun gue juga masih siaran. Masih siaran, di Radio X lah ya. Radio yang itu tetap menjaga juga api biar nggak padam. Betul. Jadi orang ada
ada kalanya lu kangen mic nggak sih? Iya. Kangen ya. Iya. Nah saat-saat itu gue itu kayak yang kehausan gitu nyari air. Gue ketemu itu radio, nggak sengaja belakang rumah gue. Pas jadinya ya. Iya betul. Tinggal 5 jangkah. Iya betul nyampe. Si ownernya dia bilang gini, kenapa nggak dari dulu ke sini? Malah ke radio sana. Iya. Saya bilang saya nggak tahu Pak Haji. Baru ini. Itu ownernya. Mohon maaf ya. Tidak usah disebut ya. Iya betul. Jadi saya kegiatan masih bersuara, radio masih dan menggunakan tahu dong Theater of Mind gitu. Yes, di situ. Theater of Mind itu pasti ya. Nah, kalau gue sendiri sih masih inilah di podcast ini, podcast pribadi. MC alhamdulillah masih lah ya, walaupun yang nggak sering kayak dulu. Iya, alhamdulillah MC masih. Terus apa lagi sih, ngisi VO paling ini. Iya, sama ini dong, lu kan IO juga. Iya. Lu kan IO juga. Ya, WO lebih ke WO aja sih. Oh, WO ya. Iya, wedding organizer. Enggak merambah ke IO. Enggak, belum. Sama aja lah ya. Iya. Mengorganize kan. Iya, mengorganize. Organize event. Itu wedding juga event kan? Betul. Iya. Paling sama itu apa namanya? Ngisi-ngisi konten dari pondok sendiri. Oke. VO. Oke, VO ya. Iya, VO. Voice over ya. Iya, voice over. Okay. Walaupun masih agak kelepotan kadang-kadang gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita kembali ke apa sih hitohnya ya? Iya. Suara itu nggak ada yang jelek. Betul, Lex. Yang ada itu suara yang terlatih dan belum terlatih. Iya, betul. Itu aja. Nah, kenapa gue ngundang lu ke sini, Lex? Ya. Karena kayaknya lu tuh udah yang lebih merambah ke VO juga kan? Sekarang kan ya? Iya, sekarang. Terus juga ke podcast lu juga yang sekarang tuh masih apa namanya, yang udah aktif gitu. Udah bikin konten-konten dan sebagainya. Juga ngecek dong sebagai teman kan. Wih, namanya apa? Jus Podcast. Jus Podcast. Jus Podcast ya, betul. Nah, jadi lagi ini kembali lagi temen sekaligus partner siaran, dan ini juga yang saat ini sudah merambah ke dunia VO, Lex ya. Terus ke podcast juga. Nah, jadi kenapa saya manggil teman saya ini ke sini? Nah, gue ambil ilmunya dong. Oh iya. Pastilah. Serap. Daging semua pasti nih, insyaallah nih. Insyaallah. Dan itu Lex, lu kan juga tergabung di KVDAI. Iya, betul. Nah, coba dong apa dong? KVDAI itu apa, Lex? KVDAI itu komunitas bersuara juga. Jadi gua itu jujur waktu berselancar ya, waktu browsing, waktu mengisi kegabutan itu tepatnya. Iya, mengisi kegabutan. Jadi kalau orang bersuara itu, kalau orang basicnya memang penyiar radio, kemudian apalah itulah yang bersuara gitu, itu pasti nyari media untuk kita bersarang di situ gitu. Betul, ya Lex. kan? Ya. Itu pun secara tidak apa ya namanya? Apa sih namanya? Secara nggak langsung juga, gue juga waktu itu awal-awal juga kenapa nggak juga bikin podcast pribadi? Iya. Terus ada podcast di sini juga. Ya, akhirnya merambah sampai kembali lagi sampai ke MC pun masih ditekuni sampai sekarang. Iya, itu artinya berarti tetap menjaga api, nggak padam kan? Betul sekali. Sama, gue juga nyari nih komunitas apa sih ya, karena pengen nyari orang yang, lu tau gak sih kayak ibarat kata orang suka sama lu kan suka sepatu nih. Iya, betul. Kan? Betul banget. Lu kan suka style apapun itu, tas gitu kan. Lu kan nyari pasti nih komunitas orang-orang yang suka sama sepatu yang lu suka gitu kan. Iya. Kalau udah samaan, oke, kita bisa jalan nih kemana bareng. Dan bisa juga transaksi jual beli di sana. Nah, cuan yang penting like. Betul, cuan. Sama, gue juga nyari nih ya komunitas bersuara apa sih yang ada gitu kan. Akhirnya gue nemu tuh. Secara nggak sengaja karena di timeline banyak kan. Iya, betul. Secara nggak sengaja gue nemu itu namanya KVDAI. Nah, KVDAI. Ya, KVDAI itu adalah kepanjangannya komunitas voice over dubber announcer Indonesia. Oke. Jadi di situ yang tepatnya itu didirikan sama pendirinya dari siapa, Lex? orang pegiat suara juga, namanya
kita panggil Om Anes ya. Om Anes, namanya ya, Yohanes. Yohanes. Kita panggil Om Anes itu 28 Juli 2018. Jadi sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi 2018. Didirikan sama Om Anes Wibowo, itu dari orang Jakarta yang punya studio dubbing. Studio dubbing. Iya. Studio dubbing, kemudian studio pengisi suara lah ya. Kemudian di situ itu awalnya adalah untuk ke wadah komunikasi dan silaturahmi para pegiat dan praktisi pecinta dunia voice over, dubber dan announcer. Awalnya seperti itu. Iya betul. Tapi seiring berjalan waktu kelihatannya ada semacam kelas nggak sih? Ada. Jadi di situ kan di Cafe DA itu ada secara reguler. Sebelumnya kan dibagi, artinya bahwa sampai sekarang ya, sekarang itu membernya di Facebook itu udah mencapai 10K. Wow. 10K ya. 10.000. 10.000. Masya Allah. Itu member ya. Dan di situ nanti kita offering, kita tawarkan mau masuk ke grup WA apa Telegram gitu ya. Jadi karena sekarang ini bayangin 10.000 ya. WA udah nggak nampung kan. Iya. Kita dibagi ada 4 regional. Regional 1 itu adalah Jabodetabek. Ya, terus. Betul. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi kan. Kemudian regional 2 itu ada Sumatera, Babel, Bangka Belitung. Itu regional 2, regional 3 Jawa dan Madura. Semua Jawa not include Jabodetabek dan Madura. Itu regional 3. Regional 4 adalah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Papua dan luar negeri. Yes. Luar biasa. Kalau disingkat Intim Luna. Jadi Indonesia Timur, luar negeri. Intim Luna. Ada member kita dari luar negeri. Artinya banyak. Dari Mesir ada, dari Brunei ada, dari Malaysia ada. Itu artinya walaupun orang Indonesia tapi berada di luar negeri, gitu ya. Thailand juga ada. Di Amerika beliau adalah sosok yang ikut tergabung dalam broadcast VOA, Voice of America. Oh iya, VOA Iya, betul. Yang kemarin Pak Jokowi kunjungan, betul. Beliau yang interview. Namanya, lupa namanya apa. Cari deh kemarin yang interview Pak Jokowi orang Indonesia. Itu anggota member KVDI juga. Selain itu KVDI itu punya selain tadi di regional ada platform digital yang mendukung ya. Di situ ada Facebook juga ada YouTube channel juga namanya KVDI channel. Kemudian ada radio online juga. Radio online dari KVDI? Yes betul. Namanya KVDI 24/7. Itu online 24 jam. Luar biasa 24 jam. Yes, isinya konten audio drama ada, kemudian lagu-lagu of course ya. Terus konten-konten Ramadan kemarin full 1 bulan. Betul, kelihatannya banyak sekali kemarin ya. Yang konten-konten apa namanya Ramadan kemarin lagi. Konten Ramadan di radio online-nya KVDI kita isi full dan ada rerun. Jadi rerun itu ketika konten ini tayang di prime time-nya, itu nanti bisa diputar ulang di jam-jam tertentu gitu kan. Oh iya. Jadi nggak ketinggalan kita yang, tinggalan. Nah nanti kita bisa ngeliat rerunnya. Nah, gimana ceritanya juga? Lu kan pernah MC di acara KVDI juga, Alex ya? Di acara KVDI online. Kita MC online ya. Online. Itu sampai lu dapat job dari KVDI gimana ceritanya? Kita sebenarnya bukan job sih. Iya, maksudnya kalau di KVDI kan perwakilan semua lah ya. Iya betul. Semua bisa mengisi konten di situ ya. Nah, kebetulan kita gua juga ngisi waktu itu saling menginterview dan diinterview gitu ya. Oh iya. Iya, sama-sama semuanya dan masih dalam suasana Covid itu kan. Kita pakai Gmeet, Google Meet. Itu kita interview, kita diinterview, kayak gitu-gitu ya. Kemudian tadi kan udah gue sebutin ya, ada Facebook, ada YouTube, ada radio online, kemudian ada Instagram juga. Kalau yang pengen gabung di KVDI, gabungnya lewat Facebook, ya kan? Lewat Facebook, membernya dapat dari situ ID membernya. Facebooknya KVDAI atau cari aja search komunitas Voice Over Dubber Announcer Indonesia. Nah biasanya gini Lex, sewaktu mau bergabung ke KVDAI itu kan biasanya kan masa sih harus sudah bisa dulu atau yang gimana dulu? Kadang kan
yang mungkin agak-agak minder mau gabung karena mungkin memang belum ada basic atau belum bisa dan lain sebagainya. Nah, itu gimana Alex? Banyak member KVDAI yang let's say newbie ya. Yes. Newbie. Banyak member KVDAI yang tidak punya basic bersuara, ibu rumah tangga, ya kan? Yang hanya yang kegiatannya itu selain bersuara, mereka ada yang ngejahit ya, ngejahit di rumah, kemudian ada yang guru, ada yang PNS, ASN ya, ASN. Kemudian ada yang banyak profesi yang gabung di KVDAI yang mereka bukan berprofesi di dunia suara. Mereka pengen belajar, mereka bagaimana sih bersuara itu seperti apa gitu kan. Jadi sebenarnya ada kaitannya dengan meluapkan passion yang terpendam. Betul. Ya, kan? Ya salah satunya memang seperti itu ya. Ya betul ya. Sebenarnya gampang ya. Jadi di dunia ini tempat curhat paling gampang itu siapa? Iya. Kalau nggak diri sendiri sama Tuhan siapa sih? Ya kan? Masih gini loh. Kalau gua ya, kalau ini suara batin nih kalau gua ngomong sendiri, misalnya kita mau ngomongin contoh. Kayaknya enak nih healing ya, healing ke tempat gym yang hidden gym gitu ya. Gua nemu nih kayaknya di sana tuh enak nih, ada yang enak tuh. Kita ngobrol aja, kemarin kita baru ke sana kita ngobrol. Guys, kalau kamu pengen nih ya ke tempat yang memang sejuk apa, kita kan bersuara tuh. Nah paling mudah kita bersuara, kita record. Iya betul. Kalau kita mau share kemana? Ada platformnya. Platformnya ya boleh dong disebutin. Ada Anchor. Itu paling mudah. Paling mudah banget. Jadi kalau Anda pengen bikin podcast, paling mudah itu ke Anchor. Betul. Iya betul. Gue juga seperti itu Lex. Paling gampang dan paling mudah. Betul. Tinggal colok mic. Yes. Kita record langsung. Betul. Kita posting. Iya. Nah. Bisa dilakukan siapa aja bisa ngelakuin. Betul. Karena modalnya cuman handphone. Ya kan? Anda tinggal record, ya kan? Sedikit editing itu memotong-motong suara Anda yang ada noise-nya dikit. Itu nggak membutuhkan skill tinggi. Ya tinggal record pakai handphone, kemudian langsung upload ke platform Anchor. Iya, Anchor langsung mengelink ke Spotify. Ke Google Podcast. Kemana aja itu? Paling gampang memang. Paling gampang. Nah, tapi Lex, kadang kan ada yang baru mau mulai podcast nih. Iya. Ada juga beberapa yang masuk ke DM gue. Betul. Masuk ke inbox Facebook gue juga. Ada apa itu? Tanya tentang podcast. Alat apa aja sih? Alat apa aja? Iya, yang perlu dibutuhkan. Gear-nya ya. Gear apa aja sih? Terus berapa sih semuanya untuk membuat sebuah studio podcast atau dan sebagainya? Ya. Nah, mungkin lu bisa memberikan solusi ya. Solusi dengan tadi mungkin salah satunya dengan platform Anchor. Iya, nah, dan apa aja sebenarnya yang dibutuhkan Lex? Nah mungkin banyak sekali nih. Beberapa waktu itu kita kan pernah bahas nih di Instagram. Betul. Live Instagram ya. Betul. Tentang podcast. Nah, mungkin ini kita bisa share lagi ke teman-teman yang mungkin masih mau memulai konten podcastnya. Sekarang gini aja. Bikin podcast kan gampang ya. Tinggal record, upload. Yang paling susah adalah menentukan format podcastnya. Untuk awal pertama kali itu sebelum kita ke gear ya, kita tentuin dulu nih mau format apa gitu. Secara format di podcast itu terbagi ada 4 lah ya. Mungkin nanti ada pembagian secara detail. Ya kita sih perlu literasi lagi. Yang pertama itu conversational talk atau talks gitu ya. Jadi obrolan yang melibatkan 2 atau lebih orang. Itu format podcast. Lu mau tentuin dulu bikin podcast yang bentuk apa. Jadi untuk conversational atau kalau conversational itu adalah talks itu kita ngobrol lebih dari 2 orang. Tongkrongan 3 orang, 4 orang yang sekarang sudah mengejala kan. Di mana-mana podcast seperti itu. Atau yang kedua adalah monolog. Nah, monolog ya. Monolog itu seperti tadi gue bilang, gue udah pernah nih ke puncak yang air terjunnya. Oke. Gue podcastin dengan cara dan gaya gue. Itu monolog. Termasuk punya gue monolog nih. Yang pribadi. Oke, yang pribadi monolog. Iya betul, monolog ada. Kemudian yang ketiga itu adalah
ada interview semacam inilah ya. Iya. Kita tentuin format mau konvensional, mau monolog, mau interview. Yang terakhir itu adalah serial. Ini yang paling banyak digemarin. Betul. Serial itu berbentuk audio drama, kemudian cerita yang bersambung. Iya. Jadi orang nungguin. Penasaran Iya, ya. betul. Belum beres besokan lagi gitu kan. Itu yang sekarang lagi podcast yang lagi boom lah ya, serial. Apalagi itu juga di banyak sekali Lex ya, postingan-postingan di Cafe Dai ya. Iya. Bener ya? Iya betul. Salah satunya apa sih yang gue dengerin? Lili apa ya? Lili. Ada ya? Ada banyak serial. Audio drama itu ada serinya banyak di Instagram itu banyak. Jadi anak yang hilang atau apalah gitu ya judulnya. Banyak banget. Betul. Karena terlalu banyak ya, jadi gua nggak inget banget. Cuman audio drama itu dibikin member KVDAI secara grup. Secara grup. Iya, karena di KVDAI itu ada yang namanya KVDAI Newsroom yang sekarang untuk mengolah audio drama gitu. Jadi ada beberapa kreatif yang tergabung menjadi sebuah kelompok membuat audio drama. Itu keren-keren sih, keren-keren, hasilnya keren-keren. Karena mereka memang bersuara ya. Iya. Ya, dan suaranya pun berkarakter semua. Betul, betul. Itu memang rata-rata yang VO-nya para senior atau memang gimana Lex? Ada yang newbie, ada bukan, kita nggak kenal senior junior ya. Di dalam bersuara kita balik lagi tadi. Kalau kita mau main suara ya. Iya betul. Tidak ada suara yang jelek. Iya, betul. Yang ada suara terlatih dan belum terlatih gitu kan. Jadi balik lagi, tentuin dulu format podcastnya. Mau tadi talk gitu, ngobrol banyak orang. Ada beberapa opsi dari pilihan ya. Atau kemudian monolog, atau kemudian interview, atau kemudian apa tadi? Iya interview, kemudian serial. Interview adalah seperti ini ya. Yang paling orang susah dihindarin di interview itu ketika mereka membuat pointer. Jadi interview itu tidak akan berkembang ketika orang menggunakan pointer. Ya, kita udah bikin nih pointer nih. Kalau lari dari sini orang akan bingung gitu kan. Iya betul. Mending aja udah bikin kerangka, udah baca, robek itu kita ngobrol, ya kan? Iya makanya kenapa dari pertama podcast ini berdiri nggak pernah bikin Lex. Pointer boleh. Iya. Cuman kalau kita udah lewat ini kita kerangka aja sih, lebih ke kerangka aja. Kita akan blank nanti. Iya. Ya kan? Karena lu tahu podcast yang nanya satu tapi sudah berkembang banyak. Iya. Ya, Soleh Solihun. Iya, Soleh Solihun. Kan? Luar biasa itu. Luar biasa. Orang itu sangat luar biasa jenis ya. Di samping mohon maaf ya, interviewer yang lain mohon maaf. Soleh Solihun itu salah satu yang gue demen dari dia adalah begitu dia nanya satu, yang di interview jawabnya segudang. Ya betul ya? Iya. Nah karena dia nggak pakai istilahnya alurnya dia udah punya, atau kemudian sebelum interview dia udah riset, itu yang paling oke. Iya. Kalau anda, kalau mau riset, kalau mau interview orang, itu harus banyak literasi dan riset tentang orang yang kita mau interview. Betul. Ya? Kalau nggak ada, ya kita mau ngobrol apa bos? Krik. Satu itu yang interview, makanya kalau kita tentuin format podcast itu interview, lu harus riset, banyak riset dan literasi. Paling agak susah. Betul. Apalagi kalau misalnya narasumbernya jauh di sono. Iya. Jadi ada by phone, ada by Zoom, ada by Gmeet, bisa. Kalau podcast seperti itu bisa, bisa melalui kayak gitu. Kemudian tadi ada 4 format ya. Yang paling digandrungan adalah serial sekarang ini. Kenapa podcast gitu kan? Akhirnya orang gue pengen bikin podcast harus gimana? Alatnya apa? Iya. Kita tentuin dulu formatnya. Formatnya tadi udah ketemu. Oh, gue monolog nih kayaknya nih. Iya. Nah, setelah itu baru konten. Iya kan? Iya, harus dong. Setelah itu baru konten. Gue mau ngobrolin apa ya? Kalau nggak ada konten. Iya betul. Iya betul. Ada beberapa konten sekira ada belasan lah ya, ada komedi, ada berita, ada sosial budaya, kriminal. Emang news juga bisa di. Kalau di podcast apa aja bisa jadi berita, bisa jadi konten dong. Iya. Bisa jadi konten. Kayak lu pernah dengar konten olahraga nggak?
Pernah. bola, Iya. basket, itu udah banyak bos. Iya. Jadi nanti kita bicara masalah kenapa mereka punya segmen gitu ya. Nanti kita bicara itu. Kontennya apa aja? Mau bisnis, mau agama, spiritual ya, film dan televisi, sains, kesehatan, banyak lah. Hobi, hiburan, pendidikan, teknologi, macam-macam. Itu konten dulu. Kita mau formatnya udah ketemu, kontennya baru kita mau ngapain. Yes. Nah setelah itu baru kita ngomong Alatnya. Nah itu dia. Udah ketemu, gua mau monolog nih, ya kan? Contoh, gua mau monolog nih. Intermezzo ya. Si berkreasi. Jadi ada nih namanya platform juga di Instagram ya. Si berkreasi itu adalah penyedia konten-konten yang hebat. Jadi mereka mengadakan lomba gitu ya, lomba podcast. Juara pertamanya lu tahu, Vin? Siapa? Juara pertamanya lu tahu? Apa tuh? Whatever lah ya orangnya. Namanya Bang Odi. Oh, Bang Odi. Gearnya itu handphone. Terus dia pakai efek-efek nggak? Jadi untuk record dia pakai handphone dong. Untuk pengeditan dia memang pakai DAW, tapi digital untuk pengeditan gitu ya. Tapi hanya irisan-irisan kecil aja lah yang dia pakai. Dan dia juara satu. Cuman pakai handphone. Dengan hadiah Bang Odi, kalau lo inget ya, kalau lo ngeliat nih konten ini ya, belasan juta, luar biasa. Lu pakai handphone doang, belasan juta ya. Kayaknya juga gue sempat ngefollow IG-nya si berkreasi kayaknya. Ya oke, keren. Itu dia. Makanya dengan gear handphone itu bisa untuk membuat konten, Vin. Iya. Kemudian sedikit edit atau gini. Jadi handphone kita record, kita upload ke Anchor. Anchor itu ada fasilitas edit. Betul. Ya kan? Dan mereka menyediakan efek gratis. Bukan efek ya, background gratis. Background. Lu bisa gunain di situ. Iya. Tinggal lu putar ulang dulu, oke. Upload, beres. Ya. Paling simpel memang pakai Anchor. Ya, oke. Karena gue juga udah ngalamin sendiri pakai Anchor. Betul. Makanya selain mudah, gampang, praktis. Tinggal record pakai handphone. Di Anchor ada edit audio. Kemudian ada back sound. Edit dalam arti memotong cut-cut. Itu ya, cut-cut ya. Terus kemudian mereka menyediakan background gratis. Udah, gampang. Simpel dan murah sekali, gratis. Betul. Ya. Karena masih ada fasilitas yang gratis, kenapa enggak ya kan? Iya, betul. Dan awalnya podcast di Indonesia itu kan baru dimulai itu tahun 2006. 2004 di dunia podcast pertama kali itu baru 2004. Di mana, Lex? Itu jadi iPhone. Maaf nih. Si Apple itu mengeluarkan iPod. Iya, betul iPod. Ya. Kemudian 2004 mereka menggunakan tuh lupa gua siapa orangnya dengan media iPhone gitu kan. iPhone mengeluarkan iPod, diupload lah menjadi media podcast yang berbayar. Iya. Di tahun 2011 mereka sudah merajai podcast dunia. Ya. Kemudian lu tahu pengguna podcast sekarang sudah ada berapa? Berapa, Lex? Ada 1 juta podcaster yang sudah membuat akun podcast ya. Udah itu banyak banget loh, 1 juta. Iya, 1 juta. Ya, dengan apa namanya? Ya lupa tadi gua mau ngomong apa. Pokoknya dari podcast itu ya sejuta podcast dengan 30 serial dengan 30 apa ya? Lupa tadi gua. 30.000 serial. Bukan, 30 nih. Ada 1 juta podcast di dunia yang terdiri dari 30 episode. Nah, itu sih yang sampai dengan 2019 itu podcast di dunia itu sudah mencapai 1 juta. Itu angka yang banyak gitu. Luar biasa ya. Iya. Perkembangannya luar biasa. Nah, dari dulu yang berbayar. Iya, yang berbayar. Apalagi yang sekarang gratis ya. Gratis. Dan kalau podcast sendiri, Lex, kalau di Indonesia, ini ramainya tuh ramai podcast. Ramai podcast. Atau awalnya di tahun berapa di Indonesia? Di Indonesia tahun 2006. 2006 ya. Iya. Okay. Untuk pertama kali podcast yang mengupload berbayar di iPod itu 2006. Baru setelah itu 2011 ke atas baru berkembang. 2011 sudah ada podcast. Iya, tapi kita masih di radio dulu ya. Iya betul, kita di radio.
Tapi mungkin dia karena mereka itu didapat di Jerman. Orang pertama kali yang melakukan podcast orang Indonesia itu di Jerman. Di Jerman. Ya, betul. Macam itu luar biasa. Makanya perkembangan podcast ke sini karena dibawa mereka dari sana kali ya. Nah, itu dia. Kalau lu nanya genre gitu ya. Genre apa yang paling disukain di Indonesia itu? Ya horor lah, apalagi kalau bukan horor. Seperti teman gue mana nih? Horor lah. Horor. Kemudian ada berikutnya cinta dan komedi. Iya betul. Itu dia. Kalau kita ngelihat podcast yang serial itu horor, Bos. Iya betul. Continue bersambung terus ya. Yes. Betul. Horor. Kalau percintaan udah biasa, yang bucin-bucin itu suka. Bucin. Iya. Kemudian yang paling ya komedi, yang berikutnya komedi. Karena sifatnya podcast itu menjadikan orang lebih gampang mendengarkan daripada melihat. Iya betul, Lex. Karena ini podcast audio ya. Iya, audio. Jangan dirusak sama si Deddy Corbuzier. Betul itu memang merusak gitu. Karena memang awalnya dari basicnya podcast sendiri kan audio only kan ya. Iya. Tapi memang nggak ada salahnya juga, di luaran memang ada podcast yang visual ada. Nah mungkin seiring berjalannya waktu, Lex. Mungkin. Iya mungkin. Iya kan. Nah ya, itu tadi kenapa gue bilang podcast lebih gampang, lebih fleksibel didengarkan. Orang tidak usah dengan, mohon maaf ya, yang mobile itu nyetir, dia tinggal setelah Spotify ya kan, udah sambil nyetir gitu kan, sambil kupingin ya. Iya, sambil kupingin sambil meleng-leng kupingin ya kan. Theater of mind. Iya, itu dia. Makanya orang lebih suka ke serial. Ke ngobrol juga lebih oke kalau kita butuh kayaknya. Jadi podcast itu kayak gini nih. Podcast itu kayak orang lu imagine lu ke restoran, ya kan, lu mau makan, ya kan, terus samping lo nih ada 2-3 orang yang lagi ngobrol, ngobrolnya asik banget, kayak lagi ngobrol itu heaven gitu loh, maksudnya asik gitu ya. Asik. Nah dia ngobrol, kita kan mau ngikut nih karena asik nih, tapi kan kita dengerin podcast sesimpel itu, as simple as that. Jadi itu yang kita dengerin itu podcast. Jadi konsepnya seperti itu, di rumah makan kita lagi mau makan, denger meja sebelah lagi ngobrol, kita dengerin dan kita mau involve. Nah mau involve gimana? Ya udah aja, kalau mau ngobrol ya kita ngobrol aja sendiri. Gitu konsepnya gitu. Jadi dari tetangga yang kita bisa ngobrol kayaknya asik, ya udah kita bikin aja obrolan sendiri. Gitu. Itu konsepnya podcast. Sesimpel itu memang ya, simple podcast ya. Jadi nggak ada yang susah. Kalau kita ngomongin gear, yang paling awal yang juara tadi si berkreasi aja pakai handphone untuk merekod suaranya sendiri. Iya, betul. Luar biasa. Kayak gini mah ini terlalu ini ya gearnya ya. Jangan khawatir, juara pertama itu masih pakai handphone kok. Santai aja. Santai. Oke lah kalau begitu. Jadi untuk Anda para pemula untuk yang mau bikin podcast, nah ini dia, don't worry ya. Nah, tips dari teman gue Alexander Jerman yang memberikan tips untuk kalian yang mau bikin podcast. Iya, tentukan dulu format podcast, kemudian cari kontennya apa, ambil handphone, record, upload ke Anchor, selesai. Bahkan sampai sekarang gue juga masih nanya sama temen gue satu ini. Itu dia. Iya, banyak belajar lah insyaallah ya. Iya betul. Ya mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Iya insyaallah, karena nih memang masya Allah ini daging semua nih yang dibeberkan sama Rolex. Amin, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah pokoknya ya. Kalau pengen lebih dalam ke KVDI lah. Iya, KVDI. Banyak kelas VO. Di Instagram banyak, di Facebook juga banyak. Coba deh mampir ke KVDI atau ke Siberkreasi ya. Tapi kali ini masih stay tune terus di KVDI. Yes. KVDI. Banyak belajar juga lah di sana lah, walaupun kita belajar sendiri ya. Banyak belajar lah dari KVDI. Lu member juga kan KVDI? Belum. Member tidak aktif. udah. ID member udah dapat? Belum. Masih nyimak aja. Oke. Masih pengen gabung ke KVDI member kok kayak masih
agak sedikit ragu gimana gitu. Join dong. Di situ kan banyak banyak mentor. Iya benar. Banyak pegiat suara. Oke kok. Kalau banyak waktu luang biasa buka-buka yang cafe day gitu sambil belajar like. Oke. Lihat ya. Instagram ya. Instagramnya. Karena kan kita juga di suara Alex ya. Lebih detailnya lebih detailnya nanti kalau gabung kan bisa diarahin ke Instagram kemudian ke ke WhatsApp-nya. Jadi lebih masuk gitu. And semuanya gratis. Nah, gratis tanpa dipungut biaya. Semuanya gratis. Oke. Semuanya Lex, boleh dong kita flashback sedikit. Kenapa sih lo awalnya bisa ke radio tuh? Awalnya tuh dari mana? Oke. Basic. Kita tarik benang merah sedikit ya ke belakang nih. Sebenarnya awalnya nih ya, kita minum dulu. Minum dulu. Boleh ya. Kita santai Lex. Karena dulu kita siaran. Dulu kita pasti ngopi ya. Oh iya dong. Iya. Ini juga bukan temen siaran juga, temen ngopi bareng. Temen ngopi bareng. Betul. Iya. Sebelum banyak coffee shop. Sebelum banyak coffee shop kita sudah kebanyakan kopi. Iya betul. Karena kita apa sih? Nocturnal. Iya nocturnal. Jadi apa tadi? Kenapa gue ke radio ya? Lu di radio, kenapa sampai bisa di radio? Awalnya sih gue nolak, Vin. Jujur gue nolak ya, ketika ada orang bilang gini, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Yes. Ya. Babe gue itu penyiar radio, Vin. Oh ya? Penyiar radio. Wow. Dia MC handal juga. Jadi luar biasa ya. Beliau itu MC di protokoler pemerintahan. Protokoler ya. Selain itu beliau juga nge-MC yang gue tahu ya, dia nge-MC acara yang nggak formal juga ada. Dan yang gue tahu betul karena gue sejak kecil diajak ke studio sama bokap. Ya gue tahu beliau penyiar gitu kan. Nah gue nolak itu. Gue jatuh nggak jauh dari pohonnya. Enggak deh, perasaan gue bukan penyiar, gue bukan MC gitu ya. Waktu gue kuliah gue nge-MC. Hidup gue dari tahun berapa ya, 10 tahun di Jawa Timur gue nge-MC di panggung. Gue nge-MC di panggung, Vin, kalau panggung ya. Iya, dari panggung ke panggung gue nge-MC. Dan gue masih tetap nolak gitu. Kalau buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Lu itu kayak bokap lu nge-MC dan sebagainya. Gua nolak. Dan akhirnya tahun kalau nggak salah tahun 98 apa 97 ya. Sekitar tahun 97 98. Gua itu nyoba ngedaftar ke Kuta FM. Kuta FM Bali ya. Sama temen lah ya. Sana daftar. Jadi siarannya akhirnya gua tes di situ. Gua tes buset dah. Kuta FM itu bule kan semua kan, bule. Konsumsi bule. Betul. Semuanya harus English conversation ya kan. Dan gua di challenge siaran weekend gitu. Siaran weekend. Karena gue kan bukan orang lokal, ya kan. Gue balik lagi harus ke Jember gue. Mau tanya ke Jember. Tiap sepekan sekali. Setiap Sabtu gue ke Bali. Sepekan sekali berarti ya? Yes. Wow. Karena gue Sabtu udah nggak kuliah. Iya. Senin sampai Jumat doang. Yeah. Sabtu gue ke Bali gitu kan. Dekat ini ya kan ya. Nggak nyampe lama dong karena memang weekend capek juga di badan gitu kan. Udah beres sampai di situ gue masih nolak. Gue jatuh nggak jauh dari pohonnya gue masih nolak. Gue bukan penyiar gitu. Gue nggak sama bokap gitu kan. Udah MC udah siaran nih ya kan. Gue balik dong ke Pekalongan. Nah ke Pekalongan ada radio yang waktu zaman gue SMA gue dengerin gitu. BSP nih gitu. Radio anak muda banget nih. Kayaknya enak nih. Kirimlah, submit lah gue lamaran ke BSP. Dipanggil, dites di situ. Dites, suruh baca berita. Ya. Suruh baca berita sama adalah ya program direkturnya suruh baca berita. Baca berita nggak cuma sekali gue baca berita lokal konten sama yang national konten, international konten gue suruh baca. Tapi kayaknya kalau untuk news anchor wajib kayaknya Lex lah. Untuk apa? Baca berita. Baca berita. Lu baca berita juga? Baca berita juga. Iya makanya. Karena dulu juga sempat dapat yang pagi wali kota. Oke. Interview ya?
Sama wali kota ya? Atau apa? News. Oke, news baca kan? berita ya pagi ya? Iya, betul. Sempat dapat jatah juga dulu. Tapi lebih ketat gua kayaknya. Iya betul. Sampai itu apa namanya? Hitung beat. Iya, hitung beat musik. Iya betul, hitung beat musik. Sampai berarti lu udah masih putar kaset juga kan? Enggak. Udah enggak? Udah computerized ya? Udah klik. Oke, gue masih kaset bro. Gue masih kaset. Nah makanya kenapa gue sebut senior gue ini. Iya, gue masih kaset. Dan piringan hitam ya, masih di ruang produksi masih itu, tapi nggak diputar di ruang siaran. Di ruang produksi kita masih bisa muter piringan hitam, masih ada waktu itu. Lu sempat siaran pakai turntable nggak sih, Lek? Enggak. Dan itu pun nggak dimasukin ke studio kan? Oh iya. Ada di ruang produksi. Berarti dari tahun Pekalongan yang di Pekalongan. 2003 ya. 2003 sampai 2009. Oh, lama sekali ya. Ya, segitulah ya. Kemudian gue balik lagi kan? Ya, sempat balik lagi. Tahun berapa ya? Berarti eranya siapa itu, Lex? Eranya siapa itu? Gue masuk. Iya. Gue yang seingat gue ya, gue masuk Nuno keluar. Oh, Nuno iya. Jadi setahun setelah gue masuk masih ada Nuno. Nuno setahun itu dia cabut. Diki masih ada. Diki masih ada. Pokoknya setahun lah. Nuno sama Diki sama barengan cabutnya. Mbak Desi? Desi siapa? Siapa? Astagfirullahaladzim. Desi Siregar. Mirana Siregar siapa? Oh itu mah angkatan angkatan baheula itu. Oh iya. Olga. Iya Olga. Astagfirullah. Olga betul Olga ya. Berarti itu juga sama siapa yang sekarang di bank? Di mana? Bulina. Di mana itu? Di bank. Lina. Oh enggak. Lina. Muamalat. Ya. Bang Muamalat. Ya. Emang dia penyiar BSP? Bulina iya. Masih? Iya. Gue sering lihat dia loh. Iya di grup ada. Masa sih? Di grup ada. Oh. Tapi gue nggak tahu. Enggak, bukan angkatan. Dia mungkin angkatan Mbak Olga mungkin ya. Iya, senior. Dia Bulina itu. Oh, penyiar BSP ya? Enggak. Tadi gue sapa dia. Masya Allah kalau ketemu Alex siaran, aduh ini bisa lama banget. Makanya dari situ akhirnya gue masuk BSP, baru gue ya udah ternyata emang iya. Gue jatuh nggak jauh dari pohonnya. Iya. Gue akhirnya pasrah. Harus mengakui. Ya akhirnya ya udah ini emang kodrat gue kali ya. Udah MC, udah penyiar, udah samalah sama Babe udah. Itu baru gue nyadar. Oke lah. Akhirnya gue terima sepenuhnya, ikhlas. Ya udah gue siaran. Sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Iya. Pokoknya tips yang tadi tuh jangan lupain ya. Pokoknya tips-tips daging tadi sebenarnya harus dicatat tuh. Ya, ya nanti bisa lah. Bisa lah. Kita share share lagi. Mungkin kita bisa undang lagi Alex lagi untuk share share ke materi-materi yang lebih lagi Lex ya. Mungkin lah. Oke lah. Next time ya. Materi-materi yang lebih ini ya, lebih komedi ya. Iya. lebih komedi. Oke, karena memang Alex ini kalau menurut saya Alex ya. Oke, boleh kan karena kita juga siaran bareng. Boleh. Oke kan. Kalau menurut gue lu tuh smart Lex. Smart ya. Asli ya memang smart. Smart karena handphonenya. Enggak memang kalau menurut gue memang lu tuh orang yang smart Lex. Nah karena memang banyak menginspirasi gue juga dalam waktu siaran. Gue sempat gantiin lu di acara Sweetnet dulu. Nah, Sweetnet gantiin gue ya gitu ya. Apa enggak ya? Karena gue cabut lu terus akhirnya disuruh naik ke Sweetnet. Iya Sweetnet dulu. Enggak, waktu itu lu lagi di acara apa gitu terus. Ya makanya gue enggak ngisi, terus lu suruh naik ke Sweetnet gitu. Iya, dari program direkturnya. Terus gue suruh siaran. Tapi alhamdulillahnya nih Lex ya. Iya. Enggak banyak yang apa sih namanya? Dulu tuh bahasanya apa? Apa komplain? Enggak banyak yang komplain. Alhamdulillah masih bisa. Aku belum yang masih bisa ngimbangi lah, tapi paling enggak masih bisa lah untuk membawakan di Sweetnet. Deg-degan dulu tuh acara Sweetnet. Karena gini. Soalnya sosok lu Lex, sosok lu tuh yang sudah mengapa ya? Kan ada sebelum gua juga. Iya, tapi kan lu yang paling kayaknya lu paling itu deh. Paling apa? Paling Sweetnet. Sweetnet. Iya. Seperti itu. Gini, konsep Sweetnet itu deg-degan dulu Sweetnet dulu. Ingat gak? Tapi lu sendiri berarti ya? Sendiri. Oke. Konsep Sweetnet itu konsep siaran yang paling santai. Iya benar Lex.
Gue aku itu. Nah, terus mungkin acara adopsinya itu jadi selimut malam ya. Selimut malam. Sebelum selimut malam apa ya? Selimut malam, Lex. Sebelum selimut malam Sweet Night, anniversary, WSB anniversary, ganti nama semua, ya kan? Oh ya, selimut malam ya? Iya, selimut malam. Sebelum itu nggak ada ya? Nggak ada. Kayaknya ada deh. Oh, Sound of Magic. Sound of Magic setelah selimut malam. Setelah selimut malam. Oke. Lu dapat Sound of Magic? Enggak, gue cabut. Oh iya, gue dapat. Gue dapat. Gue cabut. Ya. Terus kan diganti sama si siapa? Fala setelah kita jauh. Iya. Setelah BSP yang baru. Iya. Kayaknya. Kalau terakhir gua Sound of Magic beres itu berarti sudah handover. Kayaknya kembali lagi ke selimut malam deh yang sekarang. Kayaknya kalau nggak salah. Oh, gua nggak dengerin. Yang masih tadi. Sekarang. Kayaknya iya selimut malam. Keira deh kayaknya masih aktif sekarang ya. Ya. Keira ya. Orang BSP lama. Ya sampai Keira. Sekarang Keira ya luar biasa Keira. Keira luar biasa. Oke Lex, oke kita nanti next time kita lanjut lagi. Oke, baik. Oke kita kasih lagi yang lebih daging lagi Lex. Oke, siap. Oke, thank you Lex. Kita sudah bersuara kembali, sudah bernostalgia sedikit. Gue yang thank you Vin, lu undang. Oke, kita mau nyamain jam aja susah ya. Iya dari kapan itu? Sampai kita harus schedule lagi ya? Iya betul. Oke deh. Sebelum puasa. Iya sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan sampai ini Syawal. Iya. Oke deh, thank you lagi udah datang ke Nida Podcast yang insyaallah acara ini, program ini, podcast ini bermanfaat untuk kita semua yang tentunya menonton program Nida Podcast. Oke, saya Bini Herdian pamit undur diri. Saya Alex Jermain undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.